Jessica, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Gorontalo Angkatan 4 dengan nomor induk mahasiswa 120122167, nomor peserta PPG 2015-004-89830. Hari ini saya siap mengikuti uji kinerja Senin 6 Desember 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
tadi. Coba lihat ada berapa paragraf? Benar nggak ada 4? Benar, Bu. Ya, benar? Benar. Oke. Jadi kita baca dulu ya. Kita baca dulu teksnya di sini. Pada paragraf pertama, kedua, ketiga, dan 4. Silakan dibaca dulu. Ya, oke nak. Jadi sebelum kita mengerjakan LKPD yang Ibu bagi
Jadi populasi itu kumpulan individu sejenis ya yang menempati suatu daerah. Kamu lihat nih di sini gambar apa sih? Sejenis ya? Iya. Atau di sini ada monyet, ada gajah, ada kambing, ada kuda. Udah ya. Di sini gambar apa semua nih? Oke, sejenis dia. Sejenis. Ya, sejenis. Kalau ini tadi tuh tunggal. Oke, sekarang kita lihat komunitas. Coba Adit, apa sih komunitas itu Adit? Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai, Oke, ada komunitas sungai, ada komunitas sawah. Jadi contohnya komunitas itu adalah itu tadi ya, ini dia. Ada komunitas apa nih? Sungai. Ada komunitas sungai di situ. Ada komunitas sungai, ada komunitas sawah, ya. Nah, kemudian lanjut di sini. Jadi ada dua komponen penyusun ekosistem. Apa nak komponen penyusun ekosistemnya? Biotik dan oke, biotik dan abiotik. Biotik itu adalah makhluk hidup. Biotik adalah makhluk hidup. Kalau abiotik hidup. Apa contohnya makhluk hidup itu di situ ya? Ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer atau pengurai. Kemudian kalau yang tak hidup apa aja? Oke, ada udara, ada air, ada tanah, ya, ada cahaya, kemudian ada suhu dan kelembapan. Oke, next. Oke, di sini perhatikan gambar di atas, ya. Coba kamu sebutkan komponen biotik dan komponen abiotik pada gambar tersebut. Ayo, siapa yang mau tunjukkan ke ibu? Siapa yang mau ke depan untuk menunjukkan mana yang biotik dan mana yang abiotik? Ayo, yang ke depan. Siapa? Ayo. Ya, silakan, jangan ragu-ragu. Nah, yang semangat. Oke, Kori, yang mana yang komponen biotik, Kori? Yang biotik. Oke. Iya, ininya apa nih nak? Ini apa nih? Burung apa nih, Bang? Bangau. Oke. Ya. Oke. Iya, sapi. Sama tupai. Ada lagi selain itu? Rumput. Sama pohon. Ada satu lagi? Oh ya, ada capung. Tepuk tangan buat Kori. Ya, hebat ya. Kori sudah menyebutkan komponen biotik di situ. Berarti komponen biotik itu tadi adalah komponen makhluk hidup. Sekarang ibu minta, ayo siapa lagi yang mau menyebutkan dari gambar ini yang termasuk ke dalam komponen abiotik? Ya, silakan ke depan. Ya, silakan Asia. Ya, apa-apa. Oke. Ya. Ya, yang mana komponen abiotiknya nak? Kira-kira? Air, oke. Udara. Sama? Apa lagi? Mana dia? Oke, batu. Ini batu nih ya. Kemudian? Oke, ini tanahnya ya. Oke, tepuk tangan buat Nadia ya. Nah, jadi tadi ada komponen biotik dan komponen abiotiknya sudah kamu tunjukkan ya melalui gambar diwakilkan oleh teman kamu. Selanjutnya, ya. Nah, jadi di sini, ini yang berhubungan dengan RKPD kita tadi ya. Jadi di situ ada salah satu komponen biotik itu adalah hewan, ya. Salah satu komponen biotik itu adalah hewan. Nah, hewan ini, ya, memiliki ya berbagai macam makanan yang dia makan.
Oke, ya, apa Gun? Silakan Gun, dibacakan Gun, pintar ya. Jadi ditambahkan tadi untuk LKPD yang kedua ya. Nah, silakan ditambahkan Gun. Nama hewannya? Tikus pemakan segala. Oke, satu lagi, dua tadi ya tambahannya ya. Nah, rusa makan rumput atau memakan tumbuhannya. Nah, oke. Termasuk ke dalam kelompok mana tuh dia? Oke, herbivora. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Ada yang ingin ditanyakan untuk penampilan kelompok 3? Gak ada ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, silakan duduk. Bagus ya anak ya. Nah, jadi ada penambahan ya dari teman kita yang ada di kelompok 3. Oke, nah jadi di situ teman-teman kita sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kita tadi ya, baik kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 3 menanggapi, kelompok 1 bagaimana? Sudah sama kan dengan kelompok yang lain? Sudah sama ya? Oke. Nah, selanjutnya apakah sampai di sini anak-anak ibu ada hal-hal yang kurang dipahami atau kurang dimengerti bisa ditanyakan? Ada yang kurang dipahami, baik tadi mengenai pokok pikiran, kemudian ada ekosistem ya, ada jenis makanan hewan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Atau sudah paham semua? Oh, Masya Allah, hebat ya, sudah paham semua ya berarti ya. Nah jadi kalau sudah paham semua di situ, kita akan menarik kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi pokok pikiran ya nak ya. Pokok pikiran tadi di sini. Oke, ibu minta satu orang lah baca. Nah, ibu minta Agun, silakan baca Agun. Kita akan menarik kesimpulan kita pada pagi hari ini. Apa sih pokok pikiran tadi Agun? Baca yang pertama. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, badan utama atau badan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Oke, itu dia yang dimaksud dengan pokok pikiran ya. Selanjutnya setelah pokok pikiran ya, kita akan menarik pelajaran kita, menarik kesimpulan tentang ekosistem tadi ya. Jadi apa sih ekosistem itu? Mungkin Yeni, yuk silakan dibacakan Yeni, apa sih ekosistem tadi nak? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Oke, jadi di situ ekosistem itu terdiri antara ya benda-benda yang hidup dan benda yang tak hidup ya, yang ada pada sebuah lingkungan. Kemudian ekosistem itu tersusun atas apa saja? Ada individu, Populasi dan komunitas. oke, ada individu, ada populasi, kemudian ada komunitas. Yang terakhir di situ ada ibu tuliskan ya di depan ya. Ada 3 jenis hewan sesuai dengan jenis makanannya. Yang pertama hewan apa namanya nak? Herbivora. Herbivora pemakan tumbuhan. Oke, yang kedua apa? Karnivora. Herbivora pemakan daging. Oke, daging. Yang terakhir ada? Omnivora. Herbivora pemakan apa nak? Segala. Oke, pemakan segala. Oke, selesai pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Nah, jadi di situ kita tadi sudah menarik kesimpulan. Di sini akan Ibu ingatkan lagi ya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap gunakan masker, jangan lupa cuci tangan ya. Nah, kemudian tetap menjaga jarak. Oke, sebelum kita tutup, silakan anak-anak Ibu LKPD-nya dikumpulkan dan akan Ibu bagikan lagi. Akan Ibu bagikan lagi nanti untuk evaluasi ya. Akan Ibu bagikan lagi nanti untuk evaluasi.
pada pagi hari ini. Tadi yang memimpin doa pada pagi hari tadi adalah Kori. Ibu minta pada Resya untuk menutup doa kita ya pada pagi hari ini karena telah selesai melaksanakan pembelajaran. Oke, silakan Resya pimpin doanya, Nak. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih Resya ya karena sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.